Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga luar biasa, puji Tuhan, sempurna, salam sehat. Bertemu kembali dalam pembelajaran hari ini, pembelajaran tematik untuk kelas 3 SD, SD Katolik Madiwiyata 1. Teruji prestasi, terpuji pekerti. Tahun pelajaran 2020-2021. Oke, anak-anak. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, mari kita bersama memohon berkat Tuhan agar kegiatan pembelajaran kita hari ini bisa berjalan dengan baik. Mari kita ambil sikap doa yang baik, duduk yang nyaman, pusatkan hati dan pikiran kalian hanya kepada Tuhan. Kita mohon berkat dari Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, di hadapan-Mu kami haturkan puji dan syukur kehadirat-Mu atas berkat-Mu, sehingga kami memiliki kesempatan untuk melaksanakan pembelajaran hari ini. Turunkanlah rahmat Roh Kudus-Mu untuk menerangi akal dan budi kami, agar kami dapat mengikuti pembelajaran hari ini dengan baik. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih kepada anak-anakku yang luar biasa yang telah bersama Pak Anton mengawali kegiatan pembelajaran kita hari ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Setelah berdoa dan mohon berkat Tuhan, mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Anak-anak, untuk pembelajaran kita hari ini, kita akan belajar dari tema 1, yaitu tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Subtema yang ketiga, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Dan muatan yang secara khusus kita pelajari hari ini, yaitu dari muatan matematika. Dari muatan matematika. Ada beberapa materi yang akan kita pelajari bersama anak-anak pada kesempatan kali ini. Yang pertama, kita akan belajar tentang operasi hitung perkalian. Materi yang kedua yaitu menentukan hasil kali 2 bilangan cacah dengan hasil sampai 1000 dengan benar. Materi yang ketiga adalah membuat cerita tentang perkalian. Dan materi yang keempat adalah perkalian dengan cara bersusun. Itu 4 materi yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Oke? Sudah siap untuk belajar bersama Pak Anton? Anak-anakku, apa yang menjadi tujuan dari pembelajaran kita hari ini? Tujuannya adalah bahwa siswa itu mampu memahami operasi hitung perkalian. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, siswa mampu untuk menentukan hasil kali 2 bilangan cacah. Tujuan yang ketiga yaitu siswa mampu membuat cerita perkalian. Dan yang terakhir yaitu siswa mampu menyelesaikan soal dengan cara bersusun. Itu 4 tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, kita coba pelajari materi yang pertama, yaitu operasi hitung perkalian. Di sini Pak Anton berikan sebuah contoh soal. Nanti dari contoh soal ini kita bisa belajar tentang operasi hitung perkalian. Oke, kita simak soalnya baik-baik. Telur diletakkan di 3 wadah. Setiap wadahnya berisi 12 telur bebek. Pertanyaannya, berapa banyak telur bebek seluruhnya? Berapa ya telur
jumlah telur bebek seluruhnya. Nah, perhatikan gambar berikut ini anak-anak ya. Ini wadah yang pertama isinya 12 telur ya. Tadi wadahnya ada 3 kan. Ini yang pertama masing-masing isinya 12. Ini yang pertama isinya 12. Wadah yang kedua juga isinya 12. Wadah yang ketiga isinya juga berapa? 12. Lalu berapa banyak telur bebek seluruhnya? Berapa banyak telur bebek seluruhnya? Nah, caranya bagaimana? Caranya dengan menjumlahkan jumlah telur bebek pada setiap wadahnya. Wadah pertama isinya 12, ditambah wadah kedua isinya 12, ditambah wadah yang ketiga isinya 12 ya. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya adalah 36. Oke. Kalau soal berikut ini dituliskan dalam bentuk perkalian ya, atau penjumlahan berulang ini dituliskan dalam bentuk perkalian menjadi berapa? 3 kali 12. 3 ini menunjukkan wadahnya. Jumlah wadahnya ada berapa? Karena jumlah wadahnya itu ada 3, maka di sini dituliskan 3. Dikali berapa? Dikali jumlah telur dalam setiap wadahnya. Nah, dikalikan jumlah dalam setiap wadahnya. Karena jumlah dalam setiap wadahnya itu ada 12, maka 3 dikali 12 sama dengan berapa? 36 ya. Jadi anak-anak bisa kita simpulkan bahwa perkalian itu adalah penjumlahan yang berulang. Nah, sekali lagi, perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, seperti ini contoh ini tadi ya. 3 kali 12 itu berarti apa? Berarti penjumlahan berulang dari bilangan 12 sebanyak berapa kali dijumlahkan? Sebanyak 3 kali ya. Oke, seperti ini. 12 tambah 12 tambah 12 ya. 3 kali dijumlahkan ya. Sama dengan 36. Misalnya 3 kali 5 misalnya. Yang dijumlahkan angka berapa? Yang dijumlahkan angka 5 ya. 3 kali 5. Yang dijumlahkan mana? Yang dijumlahkan angka 5 dijumlahkan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Oke. Anak-anak, perkalian itu juga dapat dihitung dengan mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Nah, setelah itu hasilnya dijumlahkan. Perhatikan contoh berikut ini ya. Ini ada contoh A. 16 kali 4 sama dengan titik-titik. Berapa ya 16 kali 4? Nah, angka 16, bilangan 16 itu kita uraikan. Kita uraikan bilangan penyusunnya ya. Angka 16 atau bilangan 16 ini bilangan penyusunnya adalah 1 dan 6. 1 itu puluhan, maka dituliskan 10. 6 itu satuan, maka dituliskan 6. Jadi bilangan penyusun dari 16 itu adalah 10 ditambah 6. Lah, 10 dan angka 6 ini ya, 10 dan 6 ini ya, dikalikan setiap bilangan dengan angka 4 ya. Nah, maka 4 kali 10 itu sama dengan 40. 4 kali 6 sama dengan 24. Lalu 40 dan 24 ini dijumlahkan. Hasilnya berapa? 64. Jadi 16 kali 4 itu sama dengan berapa? Sama dengan 64 ya. Di sini juga Pak Anton sajikan contoh yang kedua ya. 156 kali 3 sama dengan titik-titik. Nah, 156 ini kita uraikan bilangan penyusunnya ya. 1 itu ratusan, maka 100 ditambah 5 itu karena puluhan dituliskan 50, 6 itu karena satuan dituliskan 6. Jadi
156 ini bilangan penyusunnya adalah 150 dan 6. Ketiga bilangan penyusun ini kita kalikan bilangan pengalinya. Berapa bilangan pengalinya? Bilangan pengalinya ini 3. Kita kalikan satu persatu. 100-nya kita kalikan 3. 3 kali 100 sama dengan berapa? 300. 3 kali 50 sama dengan berapa? 150. Terus 3 kali 6 hasilnya berapa? 18. Lalu kita jumlahkan. Hasilnya berapa? Hasilnya 468. Jadi anak-anak, 156 kali 3 itu sama dengan berapa? Sama dengan 468 ya. Itu jika kita kerjakan ya dengan cara mengalihkan setiap bilangan penyusun dengan bilangan pengali. Mari kita belajar materi selanjutnya. Lah, anak-anak, selain dengan cara yang tadi, perkalian juga dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Nah, ini yang biasanya sering dilakukan oleh murid-murid ya. Perkalian dapat dihitung dengan cara bersusun ke bawah. Mari kita lihat contoh berikut ini anak-anak ya. 156 kali 3. Nah, 156 kali 3. Hasilnya berapa? Mari kita kalikan satu persatu ya. Jadi semua bilangan yang ada di sini harus kita kalikan 3 semuanya. Nah, nanti akan ketemu hasil perkaliannya ya. Kita kalikan satu persatu. 6 kali 3 sama dengan berapa? 6 kali 3. Loh, Pak, di sini kenapa ditulis 3 kali 6? Anak-anak, perkalian itu walaupun dibolak-balik sama saja. 3 kali 6 18. Dibalik 6 kali 3 ya sama dengan 18 ya. Di sini kita kalikan 3 semua ya. 6 kali 3 atau 3 kali 6 sama dengan berapa? Sama dengan 18 ya. Ditulis cukup angka 8-nya ya. Nah, satunya disimpan. Nah, ya, ditulis cukup 18. 8-nya, satunya disimpan. Selanjutnya 5 kita kalikan 3 atau 3 kita kalikan 5. Nah, ya ini ya. Kita kalikan ini 5 kali 3 atau 3 kali 5. Sama dengan berapa? 3 kali 5 atau 5 kali 3 sama dengan 15. Nah, 15 kita tambahkan satu angka yang disimpan tadi. Nah, ditambahkan 1. Jadi berapa? 15 ditambah satu angka yang disimpan tadi hasilnya 16 ya. Hasilnya 16. Kita letakkan di sini 16-nya. Tetapi yang kita tuliskan hanya 6. Loh, satunya kemana? Satunya disimpan lagi. Nah, satunya disimpan lagi. Lalu kita kalikan bilangan selanjutnya. 1 kali 3. 1 kali 3 berapa? Nih, atau 3 kali 1 berapa? Sama dengan 3. Lalu ditambahkan simpanan tadi. Simpanan tadi kan masih 1 di sini. Nah, kita tambahkan 3. 3 tambah 1 sama dengan 4. Ditulis 4. Jadi anak-anak, 156 ya kali 3 sama dengan 468. Oke, ya. Anak-anak, seperti yang sudah Pak Anton katakan tadi, pada perkalian itu berlaku sifat pertukaran. Artinya apa? Artinya, jika kedua bilangan ditukarkan, hasilnya tetap sama ya. Contoh misalnya ya, 3 kali 4 itu kan 12 kan. 3 kali 4 tuh berarti 4-nya dijumlahkan sebanyak 3 kali. Hasilnya berapa? 3 kali 4? 12. Jika dibalik, 4-nya dulu di depan, 3-nya di belakang, 4 kali 3 hasilnya sama, tetap sama, hasilnya 12. Jadi 3 kali 4 sama dengan 4 kali 3. Itu anak-anak
yang disebut dengan sifat pertukaran. Walaupun perkalian itu dibolak-balik, hasilnya tetap sama ya. Oke, lanjut. Nah, kita ke materi yang kedua, yaitu menentukan hasil kali dua bilangan cacah ya. Di sini Pak Anton ada contoh soal untuk kalian ya. Bisa kalian lihat di buku tematik 3A halaman 77 ya. Oke. Seorang peternak ya, peternak ikan memiliki 3 kolam. Nah, 3 kolam yang berisi benih ikan gurami. Di dalam satu kolam itu berisi 140 benih ikan gurami. Wah, banyak sekali ya ikan guraminya ya di satu kolam ya. Sebanyak berapa? 140 di setiap kolamnya. Pertanyaannya, berapa banyak benih ikan gurami yang terdapat di seluruh kolam tersebut? Kolamnya tadi ada berapa? Kolamnya ada 3. Di setiap kolam ada berapa? Di setiap kolam ada 140. Mari kita perhatikan gambar berikut ini. Kolam pertama isinya 140. Kolam kedua isinya juga 140. Kolam ketiga isinya berapa? 140 juga. Lah, jadi anak-anak, cara menyelesaikannya bagaimana? Nah, cara menyelesaikannya begini anak-anak ya. Tadi di setiap kolam terdapat 140 benih ikan ya. Nah, jadi berapa jumlah ikan semuanya? Kita jumlahkan. Bagaimana menjumlahkannya? 140 kita jumlahkan sebanyak 3 kali. Kenapa? Karena kolamnya tadi kan ada 3, maka 140 ini kita jumlahkan 3 kali. Ya, karena kan di setiap kolam kan 140, 140. Kita jumlahkan. Nah, hasilnya berapa? Hasilnya 420 ekor. Kalau dalam bentuk perkalian dituliskan bagaimana? Dituliskan 3 kali 140. 3 ini menunjukkan jumlah kolamnya anak-anak ya, ada 3. 140 ini menunjukkan apa? Menunjukkan jumlah ikan di setiap kolamnya. Jika kita kalikan 3 kali 140 sama dengan 420. Anak-anak, perkalian di atas ini bisa kita hitung dengan cara berikut ini ya, dengan cara menguraikan bilangan penyusunnya terlebih dahulu ya, baru dikalikan dengan bilangan pengalian tadi sudah Pak Anton ajarkan ya. Nah, 140 ini kita uraikan dulu bilangan penyusunnya. 140 bilangan penyusunnya berapa? 100 ya dan 40 ya. Lah, bilangan penyusun ini lalu masing-masing kita kalikan bilangan pengali. Bilangan pengalinya berapa? Bilangan pengalinya kan 3. Maka kita kalikan 1/1. 3 kali 100 sama dengan 300. 3 kali 40 sama dengan 120. Lalu kita jumlahkan. 300 ditambah 120 sama dengan berapa? 420 ya. Bisa kita kerjakan dengan cara ini, bisa kita kerjakan dengan perkalian langsung, baik bisa menggunakan cara bersusun pendek ya, ataupun juga bisa menggunakan cara dengan penjumlahan berulang semacam ini ya. Bisa menggunakan cara-cara tersebut untuk mengetahui banyaknya benih ikan gurami seluruhnya. Oke. Nah, jadi anak-anak, dari soal yang tadi yaitu tentang banyaknya benih ikan gurami seluruhnya, itu ada berapa? Itu ada 420 ya. Jadi banyak benih ikan gurami yang terdapat di seluruh kolam itu 420 ekor ya. Nah, sekarang Pak Anton mengajak kalian untuk coba menghitunglah hasil perkalian berikut menggunakan cara di atas. Nah, di sini Pak Anton memberikan satu contoh menggunakan cara penjumlahan berulang ya. Ya, kalian bisa berlatih menggunakan perkalian bersusun atau menggunakan cara perkalian dengan cara menguraikan bilangan penyusunnya terlebih dahulu ya. Di sini Pak Anton berikan contoh dengan menggunakan penjumlahan berulang. Contoh,
4 kali 130 sama dengan 130 tambah 130 tambah 130 tambah 130 ya, sama dengan berapa? 520 ya. Jadi 130 nya ini kita jumlahkan sebanyak berapa? Sebanyak 4 kali ya. Sekarang contoh B, 5 kali 150 sama dengan berapa? Nah, sama dengan 150 nya ini kita jumlahkan sebanyak 5 kali. Hasilnya berapa? Hasilnya 750. Oke, bisa dipahami kan? Oke, kita lanjutkan ya. Sekarang kita belajar materi selanjutnya, yaitu tentang membuat soal cerita perkalian ya. Nah, di sini Pak Anton mengajak kalian untuk berlatih membuat soal cerita perkalian ya. Misalnya, kalian disuruh untuk membuat soal perkalian, soal cerita perkalian dengan soal 4 kali 200. Bagaimana ya soal cerita perkaliannya ya? Kalau perkaliannya itu 4 kali 200 ya. Bagaimana ya? Nah, mari kita lihat contohnya semacam ini. Nah, di sebuah peternakan terdapat 4 kandang. Nah, 4 kandang ya. 4 ini kandangnya ya. Yang berisi anak ayam. Nah, setiap kandang itu berisi 200 ekor. Nah, ini 200-nya. Nah, 200 ini menunjukkan jumlah anak ayam dalam setiap kandangnya. Nah, lalu kita buat pertanyaannya, berapa jumlah seluruh anak ayam di peternakan tersebut? Nah, itu contoh soal cerita dari soal perkalian 4 kali 200 ya. 4 ini tadi menunjukkan kandangnya adanya 4, 200 itu menunjukkan jumlahnya setiap kandang. Nah, bisa dipahami? Nah, setelah kita membuat soal cerita dari perkalian 4 kali 200 ini, sekarang mari kita lihat penyelesaiannya ya. Kita lihat cara penyelesaiannya. Nah, cara penyelesaiannya bagaimana supaya kita bisa mengetahui jumlah seluruh anak ayam di peternakan tersebut? Caranya dengan menjumlahkan berulang ya. Menjumlahkan angka berapa? Angka 200 ini kita jumlahkan berulang sebanyak 4 kali, yaitu 200 tambah 200 tambah 200 tambah 200 sama dengan 4 kali 200. Sama dengan berapa? Sama dengan 800. Jadi seluruh anak ayam ya pada keempat kandang tersebut seluruhnya ya ada 800 ekor. Lah, ayo kalian di rumah berlatihlah membuat soal cerita perkalian yang lain ya. Lakukan bersama orang tuamu ya, kalau di rumah dengan kakak boleh, dengan orang tua boleh. Oke, kita lanjutkan. Nah, sekarang kita belajar materi perkalian dengan cara bersusun ya, perkalian dengan cara bersusun. Nah, ayo ingat kembali cara menentukan hasil perkalian. Anak-anak, perkalian dengan bilangan yang besar, misalnya 150 kali 4, 250 kali 3, atau 521 kali 5. Nah, itu kan bilangan-bilangan yang besar untuk kita kalikan. Nah, untuk memudahkannya ya, kita bisa kerjakan dengan cara bersusun. Contoh misalnya 213 kali 4 sama dengan titik-titik, atau contoh B 36 kali 15 sama dengan titik-titik. Nah, coba kita lihat cara penyelesaian dengan cara bersusun panjang ya. Kita lihat ya penyelesaian dengan cara bersusun panjang ya. Nah, mari kita lihat yang soal yang A ya, 213 kali 4. Nah, kita kalikan dengan cara bersusun panjang. 213 kali 4 ya. Kita kalikan dulu 3 kali 4. Hasilnya berapa? 12 ya. Lalu 1 ini kita kalikan 4 lah. Karena angka 1 ini itu menempati tempat puluhan, maka ini dituliskan 10 kali 4. Nah, 10 kali 4 berapa? 10 kali 4? 40. Lalu angka 2 kita kalikan 4. Nah, karena 2 itu menempati tempat ratusan, maka nilainya menjadi 2 berapa? 200.
200 kita kalikan 4. Berapa 200 kali 4? 200 kali 4 itu hasilnya 800. Nah, lalu setelah itu kita jumlahkan 12, kita jumlahkan 40, kita jumlahkan 800. Hasilnya 852 ya. Nah, itu cara penyelesaian dengan cara susun panjang untuk soal yang A. Kita lihat cara penyelesaian dengan cara susun panjang untuk soal yang B ini ya. 36 kali 15 ya. Nah, kita kalikan satu persatu. 6 kali 5. 6 kali 5 ya. Karena 6 itu satuan ya, maka dituliskan 6 kali 5. Berapa 6 kali 5? 6 kali 5 hasilnya 30. Oke, sudah. Sekarang angka 3 ini kita kalikan 5 juga. Nah, karena 3 ini adalah puluhan, menempati tempat puluhan, maka nilainya menjadi 30. Berarti 30 kali 5. 30 kali 5 berapa? 150. Oke. Selanjutnya ya, selanjutnya setelah kedua bilangan ini kita kalikan 5, gantian. Kedua bilangan ini kita kalikan angka 1 di sini. Nah, yuk kita kalikan yuk. 6 kali 1. Nah, karena 6 ini satuan dan 1 di sini adalah puluhan, maka 6 kali 10 ya. 6 kali 10 berapa hasilnya? Hasilnya 60. Oke, selanjutnya sekarang kita kalikan angka 3 di sini dengan angka 1. Karena 3 ini menempati puluhan dan 1 di sini menempati puluhan juga, maka 30 kali 10. Berapa 30 kali 10? 30 kali 10 itu hasilnya 300. Oke, setelah itu kita jumlahkan hasil perkalian tadi. Berapa? 30 tambah 150 tambah 60 tambah 300. Berapa hasilnya anak-anak ya? Kita jumlahkan ya, 0 tambah 0 tambah 0 tambah 0, 0. 3 tambah 5, 8. 8 tambah 6, 14. Kita tuliskan 4, satunya kita simpan ya. 1 tambah 3, 4. 4 tambah yang disimpan 1, 5. Jadi hasilnya 540. Nah, sekarang mari kita lihat cara penyelesaian untuk soal yang B dengan menggunakan cara bersusun pendek. Tadi soal yang B adalah 36 kali 15 ya, kita jumlahkan dengan kita kalikan dengan cara bersusun pendek. Nah, kita kalikan dulu 6 kali 5 ya. 6 kali 5 itu berapa? 6 kali 5 itu 30. Tapi cukup kita tuliskan nolnya saja. 3-nya kita simpan ya. 3-nya kita simpan ya. Biasanya untuk memudahkan kita mengingat simpanannya, ini 3 ini bisa kita tuliskan di atasnya sini ya, di atasnya angka 36 ini, untuk mengingatkan kita bahwa masih ada angka yang disimpan ya. Oke, sekarang 3 kali 5. 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 adalah 15. Lalu 15 ini ditambahkan simpanan tadi. Nah, simpanan tadi masih berapa? Masih 3. Berarti 15 tambah 3 itu 18. Oke. Setelah 36 kita kalikan 5. 3 dan 6 ini juga kita kalikan 1. Yuk kita kalikan. 6 kali 1, 6. Kita tuliskan di lurusnya angka 1 ini, 6 ya. Oke. Setelah itu 3 kali 1. 3 kali 1 berapa? 3 kali 1, 3. Kita tuliskan di sini. Nah, setelah bilangan ini kita kalikan semuanya, maka kita akan menjumlahkannya hasilnya ya. 180 kita jumlahkan 36. Hasilnya berapa? Hasilnya 540 ya. Jadi 36 kali 15 itu adalah 540. Oke, bisa dipahami kan? Oke, anak-anak. Nah, saya kira cukup sekian pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan operasi hitung perkalian ya. Semoga kalian hari ini bisa memahami apa yang sudah kita pelajari bersama. Kalau belum memahami, coba dipelajari lagi,
dipelajari lagi dan dipelajari lagi. Kalian menemui kesulitan, bisa bertanya ke orang tua kalian ya, tapi bisa juga bertanya ke Pak Anton, bisa WA atau bisa telepon ke Pak Anton. Nah, anak-anak, di sini Pak Anton juga mengajak kalian untuk refleksi bersama ya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Apakah menyenangkan? Apakah menarik bagi kalian pembelajaran tentang operasi hitung perkalian? Ya, semoga pembelajaran hari ini cukup menarik ya untuk kalian. Lalu, Pak Anton juga mengajak kalian untuk melihat bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari materi hari ini. Apakah senang? Apakah aku merasa gembira? Apakah bosen? Apakah bingung? Nah, coba kalian rasakan apa perasaan yang kalian rasakan ketika mengikuti pembelajaran tadi. Ya, Pak Anton berharap tentu perasaan kalian itu senang, bahagia, ya, bersemangat dengan apa yang sudah kita pelajari tadi. Oke, ya. Nah, sekarang ada tugas untuk kalian agar kemampuan kalian untuk mengoperasikan perkalian itu semakin bagus, maka Pak Anton berikan soal latihan. Nah, soal latihan itu nanti akan Pak Anton share di Google Classroom ya. Tetapi tuliskan jawaban kalian di buku PS Matematika ya. Cukup jawabannya saja. Soalnya lihat di Google Classroom, jawabannya di buku PS Matematika ya. Cukup dengan jawabannya saja. Kerjakan sesuai dengan perintahnya ya. Kerjakan sesuai dengan perintahnya. Kalau di situ memang harus ada cara mengerjakannya, tuliskan juga dengan cara pengerjaannya ya. Tidak tiba-tiba langsung hasilnya. Tuliskan juga cara pengerjaannya ya. Jika memang soal itu meminta untuk dituliskan juga cara pengerjaannya. Nah, setelah kalian selesai mengerjakan itu, foto hasil pekerjaan kalian lalu kirim di Google Classroom Matematika ya. Paling lambat hari Kamis tanggal 6 Agustus 2020 jam 20.00 atau jam 8 malam ya. Harus bersemangat dalam mengerjakan latihannya ya. Supaya apa? Supaya kita semakin pintar dalam operasi hitung perkalian. Oh ya, Pak Anton pesan sekali lagi kepada kalian yang kemarin sore sudah Pak Anton pesankan kepada anak-anak yang ikut Google Meet bahwa kalian mulai sekarang harus menghafalkan perkalian setiap hari ya, menghafalkan perkalian setiap hari mulai dari perkalian 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kalian hafalkan setiap hari ya. Kenapa? Karena itu sangat penting anak-anak ya, sangat penting. Khususnya di kelas 3, apalagi nanti kelas 4, kelas 5, kelas 6, hafal perkalian itu sangat-sangat penting. Ya, kalau kalian tidak bisa menghafal perkalian, ya, maka nanti akan menemui kesulitan untuk mengerjakan soal-soal matematika yang pasti banyak berhubungan dengan perkalian, ya. Oke, mulai dihafalkan perkalian, ya, mulai hari ini ya. Terima kasih atas kerjasama, atas perhatian kalian semua ya. Namun sebelum Pak Anton menutup kegiatan pelajaran kita, mari kita mohon penyertaan Tuhan dan juga mengucap syukur kepada Tuhan atas pembelajaran yang sudah kita lalui hari ini. Oke, mari kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dikasihilah hati kudus Yesus di seluruh dunia untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, puji syukur kami aturkan atas berkat-Mu, sehingga kami bisa belajar dengan baik pada hari ini. Semoga dengan berkat dan bimbingan-Mu, kami tetap semangat dalam belajar demi prestasi dan masa depan kami. Amin. Bunda Hati Kudus, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali lagi Pak Anton mengucapkan terima kasih atas perhatian kalian
Dan juga Pak Anton juga mengucapkan terima kasih kepada para orang tua yang telah memberikan dukungan pendampingan terhadap anak-anak dalam mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin.